kecil meninggal oleh ibunya. Jadi dia tinggal sama bapaknya, jadi ya hubungan selalu baik, nggak ada masalah. Waktu itu Pak Ismail memang hobinya kan di musik. Kalau bapaknya kan maunya anaknya nih ya sholat gitu. Pokoknya agama lah gitu larinya. Nah, Pak Ismail tuh sedikit berontak karena dia ambisi untuk ke musiknya tuh lebih besar kan. Sampai dia kerja di perusahaan alat-alat musik. Nah di situ dia langsung terusin, jadi bertentangan sama bapaknya. Pak Ismail itu orangnya dibilang serius, kalau ada ininya, ada waktunya. Kalau lagi serius, jangan ada yang ganggu. Kalau lagi bercanda, dia tuh humoris juga orangnya. Kalau kita dari keluarga bisa juga dibilang pujangga, bisa juga dibilang pejuang musik, karena dia kan berkecimpung di bidang musik. Dan lagu-lagunya itu kan kebanyakan lagu-lagu perjuangan gitu. Hobinya ya main musik satu, itu udah pasti. Keduanya masak. Kalau lagu favoritnya yang dia suka bicara ke Ibu Ismail, dia tuh ada nyiptain lagu Kasih Putus di Tengah Jalan. Jadi selalu kalau nyiptain lagu itu yang pertama kali disuruh membawakan nyanyiin itu Bu Ismail. Nah dengan adanya itu lagu itu Bu Ismail bilang, kok ya ngirim bikin lagu begini, emang dia mau ninggalin dia kan kalau ngomong begitu ya, Belanda-Belandaan, kita mengerti. Terus enggak, katanya ini kan hanya sebuah syair lagu aja gitu. Ternyata kan bener, lagu terakhir yang diciptakan Bapak itu lagu Inikah Bahagia tahun 1958. Bapak wafatnya juga 1958. Aryati, di kau mawar asuhan rembulan. Aryati, di kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan puan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan puan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasib,
bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam. Sosok seorang Ismail Marzuki itu bukan hanya sekedar komposer atau komponis besar Indonesia ya, tapi saya lebih melihat beliau itu seorang pejuang Nusantara. Seorang pejuang Nusantara karena beliau itu lahir dan berkarya saat bangsa Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dan itu tertuang di lagu-lagu ciptaan beliau yang selain romantis, kadang-kadang juga memacu semangat bangsa Indonesia, anak muda saat itu untuk berjuang. Seperti misalnya lagu Sepasang Mata Bola, itu lagu romantis, tapi di dalamnya ada lirik-lirik yang mengiger anak muda untuk ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu ada Aryati yang sangat romantis, saat dia sedang berjuang kemudian tiba-tiba dia terkenang dengan seorang di kampung halamannya gitu, dan lain sebagainya. Romantis dan paling utama melodius, indah, dan tak lekang oleh waktu. Walaupun agak sedikit pesimis karena ya kalau kita bicara tren anak muda ya pasti akan menggandrungi musik-musik tren pada masanya. Tapi kalau misalnya dibilang itu penting ya untuk sisi sejarah ya sangat penting. Jadi kalau misalnya anak sekarang itu punya keinginan untuk menggali sejarah Indonesia itu seperti apa, itu bisa juga searching gitu. Bukan hanya hal-hal yang dia suka, tapi juga sejarah Indonesia dari sisi musik. Misalnya siapakah musisi-musisi Indonesia pada masa perjuangan, gimana lagu-lagunya, gimana liriknya, dan lain sebagainya. Itu saya rasa penting ya, saya pikir.